Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sixth graders. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baiklah, hari ini bertemu lagi dengan pelajaran Matematika kelas 6 SD Muhammadiyah 7 Antapani Bandung. Masih di materi operasi hitung bilangan, tapi pertemuan kedua. Kalian sudah siap belajar hari ini? Yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.3, menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah menyimak penjelasan materi di Zoom, diharapkan kalian mampu menghitung hasil penjumlahan menggunakan sifat komutatif dan asosiatif dengan benar, menghitung hasil perkalian menggunakan sifat komutatif dan asosiatif dengan benar, menyelesaikan operasi hitung menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dengan teliti, dan menyelesaikan operasi hitung menggunakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan dengan teliti. Motivasi kita untuk hari ini Ibu ambil dari kata ikro. Siapa yang tahu kata ini terdapat dalam surat apa ya? Ya betul, dalam surat Al-Alaq ayat pertama ya. Sebagai wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kata ikro ini tidak menjelaskan apa yang harus dibaca. Tetapi dalam hal ini Al-Quran menghendaki umatnya untuk membaca apa saja selama bacaan tersebut bermanfaat untuk kemanusiaan. Ikro itu dapat diartikan membaca, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu, bacalah kondisi alam sekitarmu, tanda-tanda zaman, sejarah, maupun diri sendiri, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, menurut Ibnu Katsir, ayat-ayat di atas pada surat Al-Alaq ayat 1-5 tersebut merupakan permulaan rahmat dan nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kasih sayang kepada hambanya. Surat ini mengandung peringatan yang menggugah manusia untuk memahami asal mula penciptaan manusia, yaitu dari Al-Alaqah. Adapun di antara kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Dia telah mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahuinya. Ibnu Katsir menafsirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan dan menghormati manusia dengan ilmu. Nah, itulah makna Iqra sebagaimana terkandung dalam Al-Quran. Semoga menambah pengetahuan dan ketakwaan kita kepada Allah ya. Amin. Oke, materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah menghitung hasil penjumlahan menggunakan sifat komutatif dan asosiatif. Yang kedua, menghitung hasil perkalian menggunakan sifat komutatif dan asosiatif. Yang ketiga, menyelesaikan operasi hitung menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Dan yang keempat, menyelesaikan operasi hitung menggunakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Sudah siap belajar kan? Yuk kita mulai. Kita mulai dengan materi pertama yaitu menghitung hasil penjumlahan menggunakan sifat komutatif dan asosiatif. Adakah di antara kalian yang masih ingat apa itu sifat komutatif dan apa itu sifat asosiatif? Oke, kalau kalian lupa, coba disimak baik-baik ya. Yang pertama, sifat komutatif itu sama dengan pertukaran. Misalnya, ada bilangan A ditambah B ditambah C, maka kita bisa tukar posisinya menjadi A ditambah C ditambah B. Nah, ini contohnya ya. 100 ditambah 85 ditambah 400, kita tukar posisinya menjadi 100 ditambah 400 ditambah 85. Nah, yang berwarna merah ini kita jumlahkan pertama. Ya, jadi 100 tambah 400 itu 500, kemudian ditambah 85 menjadi 585. Bagaimana? Mudah kan? Nah, kemudian sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif, artinya pengelompokan. Jadi kita cari bilangan yang mudah untuk dijumlahkan terlebih dahulu, kita kelompokkan di dalam kurung, kemudian dijumlahkan dengan bilangan yang satu lagi. Contohnya seperti ini,
125 ditambah 875 ditambah 300. Nah, dua bilangan yang pertama kita kelompokkan di dalam kurung, kemudian ditambahkan bilangan yang ketiga. Jadi 125 ditambah 875 dulu itu hasilnya 1000, kemudian ditambah 300 menjadi 1300. Nah, bagaimana? Mudah ya kedua sifat tersebut? Materi yang kedua, menghitung hasil perkalian menggunakan sifat komutatif dan asosiatif. Sifat komutatif dan asosiatif pada perkalian sama dengan penjumlahan. Misalnya seperti ini, bilangan A dikali B dikali C itu sama dengan bilangan A dikali C dikali B. Contohnya, 250 dikali 7 dikali 4 itu sama dengan 250 dikali 4 dikali 7. 250 dikali 4 dulu hasilnya 1000, kemudian 1000 dikali 7 hasilnya 7000. Nah, pada sifat asosiatif, itu kita kelompokkan dulu, misalnya 20 dikali 5 dikali 4. 20 dikali 5-nya kita hitung terlebih dahulu, hasilnya 100, kemudian 100-nya dikali 4, hasilnya 400. Bagaimana? Masih mudah ya? Materi 3. Menyelesaikan operasi hitung menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sifat distributif artinya penyebaran. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan dua cara. Contohnya, 15 dikali dalam kurung 10 ditambah 2 sama dengan berapa? Cara yang pertama, seperti biasa, kerjakan operasi yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Jadi, 10 ditambah 2-nya kita hitung dulu menjadi 12. Lalu kita kalikan dengan 15-nya. 15 dikali 12 sama dengan 180. Kemudian cara yang kedua, gunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi bilangannya kita sebar. Yang pertama 15 dikali 10 dulu, lalu karena ini penjumlahan jadi tulis tanda tambah. Ditambah 15 dikali 2. Nah 15 dikali 10 itu 150. 15 dikali 2 itu 30. Kemudian kita jumlahkan. Jadi hasilnya 180. Cara pertama dan cara kedua hasilnya sama. Kalian bebas ya mau pilih cara yang mana yang paling mudah menurut kalian. Contoh yang kedua, dalam kurung 20 ditambah 4 dikali 6. Nah, soal ini dapat kita selesaikan dengan dua cara seperti tadi. Cara yang pertama, kerjakan operasi dalam tanda kurung terlebih dahulu. Jadi kita hitung dulu yang di dalam kurungnya, 20 ditambah 4 itu sama dengan 24. Lalu kita kalikan dengan 6. 24 dikali 6 hasilnya 144. Nah, di cara yang kedua sama, gunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi kita tuliskan dalam kurung 20 dikali 6 ditambah dalam kurung 4 dikali 6. 20 dikali 6 itu 120, 4 dikali 6 itu 24. Kita jumlahkan maka hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi ya, 144. Bagaimana? Mudah kan? Materi 4. Menyelesaikan operasi hitung menggunakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Pada materi sebelumnya, yaitu perkalian terhadap penjumlahan, maka kali ini perkalian terhadap pengurangan. Nah, caranya sama saja, ada dua. Cara yang pertama, kerjakan operasi dalam tanda kurung terlebih dahulu, yaitu 80 dikurangi 5 sama dengan 75. Lalu kita kalikan dengan 6, maka hasilnya 450. Nah, di cara yang kedua, kita sebar lagi. Jadi, ditulisnya dalam kurung 6 kali 80 dikurangi 6 dikali 5. Berarti 480 dikurangi 30. Hasilnya sama-sama 450. Oke, supaya kemampuan berhitung kalian lebih mantap, maka hari ini kita kerjakan soal-soal yang ada di latihan 5, nomor 1 dan 2, kemudian di latihan 6, nomor 3 dan 4,
di latihan 7 nomor 4, 5, dan 6, dan terakhir di latihan 9 nomor 1, 2, dan 3. Totalnya ada 10 nomor. Wah, sedikit ya. Pasti bisa beres dong hari ini. Silakan dikerjakan dengan penuh semangat dan tetap ceria. Jangan lupa tuliskan langkah-langkah penyelesaian untuk mendapatkan jawabanmu di buku tulis matematika. Kemudian jika telah selesai, fotokan jawabanmu lalu kirim ke GCR atau Japri ke WA guru kelasmu masing-masing. Kerjakan dengan semangat ya. Baiklah anak-anak hebat, bagaimana materi hari ini? Mudah dipahami ya. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi jika ada yang belum paham, boleh banget ya kalian bertanya kepada guru kelas kalian masing-masing. Jangan lupa menjalankan 6M ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan mendapatkan vaksinasi untuk kalian yang telah berusia 12 tahun. Oke, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.